Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Prita Yudita Singal. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan video. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Video ini berjudul tentang keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga memiliki 3 unsur, yaitu bapak, ibu, dan anak-anak. Sesuatu bisa dikatakan sebuah keluarga jika memiliki 3 unsur tersebut. Tapi keluarga inti merupakan fenomena modern yang dimulai karena adanya sebuah urbanisasi. Pengertian keluarga adalah suatu persekutuan 2 individual atau lebih yang mempunyai suatu ikatan cinta kasih dalam suatu pernikahan dan ikatan darah, yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Pembentukan keluarga pertama kali dibentuk oleh Allah, yakni keluarga Adam yang terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 yang berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan diciptakannya mereka. Dan Kejadian 1 ayat 28 yang berbunyi, Allah memberikan mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Keluarga Kristen adalah persekutuan antara ayah, ibu, dan anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta berusaha untuk meneladani hidup Yesus dengan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ini dibangun dari pengertian Kristen yang artinya menjadi pengikut Kristus yang meneladani hidup dan ajaran Kristus. Keluarga tentunya tidak lepas dari kata peran keluarga. Pentingnya peran keluarga, yang pertama, keluarga merupakan tempat pertama menjalin pertumbuhan, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani. Keluarga yang melalui seorang ayah dan seorang ibu yang pertama memberikan perhatian, kasih, dan lingkungannya yang kondusif untuk bertumbuh. Yang kedua, keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Dalam keluarga, setiap orang bebas mengembangkan setiap karunia-nya masing-masing, di mana keluarga sebagai landasan kehidupan anak dibangun dan dikembangkan. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Barangkali orang lain sedang tidak memahami kesulitan hidup yang kita rasakan, tetapi dalam keluarga kita dapat perhatian dan perlindungan yang terjadi karena ikatan kasih. Yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan bagi setiap anggota keluarga yang saling belajar hal yang dianggap baik bagi keluarga tersebut. Yang kelima, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan sebaliknya merupakan tempat penyelesaiannya masalah tersebut. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan, misalnya hubungan suami istri atau masalah anak, masalah ekonomi. Jadi semua masalah dapat diselesaikan secara baik-baik dalam keluarga tersebut. Keluarga mempunyai fungsi penting. Fungsi keluarga yang pertama, fungsi biologis. Fungsi biologis yang pertama untuk meneruskan keturunan. Karena dalam kitab Kejadian
Tuhan telah memberikan mandat kepada Adam dan Hawa untuk bertambah banyak dan beranak cuculah. Jadi di sini di fungsi biologis yang pertama itu untuk meneruskan keturunan. Fungsi biologis kedua memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat keluarganya. Kedua fungsi psikologis. Yang pertama memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian di antara anggota keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga, memberikan identitas keluarga. Yang ketiga, fungsi sosialisasi. Membina sosialisasi dengan anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya. Keempat, fungsi ekonomi. Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang, misalnya pendidikan anak-anak, jasmani di hari tua dan sebagainya. Fungsi pendidikan. Pertama, menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya atau sesuai talenta yang diberikan Tuhan. Yang berikutnya, mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi perannya sebagai orang dewasa, mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Keluarga yang diingini Yesus bukanlah keluarga yang ingin mencari kepentingan diri sendiri, melainkan sebuah keluarga yang bisa hidup bersatu dengan rukun, saling mencintai satu sama lain, yang mengetahui arti pasca. Pernikahan harus dapat dijadikan sebagai satu kesatuan persekutuan, seperti yang tertulis dalam Matius 19:6. Demikianlah mereka bukan lagi satu, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Selain pengertian keluarga, kita juga perlu mengetahui fungsi keluarga Kristen, di antaranya: 1. Sebagai perwakilan Tuhan dalam mengelola alam semesta. Di dunia beserta isinya telah disediakan oleh Tuhan kepada manusia. Manusia hanya dituntut untuk menjaga dan mengelola alam semesta beserta isinya dengan baik, dengan tujuan agar bisa dirasakan oleh keturunan selanjutnya. Sebagai keluarga Kristiani, sikap menjaga alam semesta kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Caranya dengan melakukan hal-hal terkecil terlebih dahulu, seperti menabung, seperti membuang sampah pada tempatnya. Hal ini terlihat sepele namun sangat bermanfaat untuk kelestarian alam semesta. Yang kedua, sebagai lembaga untuk ekspresi yang bisa ditunjukkan oleh keluarga sangatlah beraneka ragam, mulai dari cinta, kasih, harapan, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Kelimanya harus bisa ditunjukkan oleh keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Ekspresi tersebut bisa diwujudkan dengan cara berbagi dan saling mengasihi, karena Yesus menghendaki kita untuk berbagi dan tidak rakus atas harta dunia. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, dan jadilah jejak muridku jika kamu saling mengasihi. 3. Sebagai sarana pendidikan yang pertama dan terutama. Fungsi lain dari keluarga sebagai umat Kristen ialah sebagai sarana pendidikan terutama bagi anak-anak yang pernah dididik untuk disiplin untuk menjadi anak yang tidak egois dan congkak. Begitu juga sebaliknya, anak-anak yang tidak pernah dididik disiplin untuk menjadi anak yang egois dan congkak. Ia tidak akan mendengar perkataan orang lain, akan cenderung melakukan hal sesuai dengan kehendak
Saat anak melawan, orang tua tidak bisa langsung menghakimi anak, melainkan memberi peringatan terlebih dahulu. Peringatan terdiri dari 3 sesi, yaitu peringatan ringan, sedang, dan berat. Jika anak melanggar ketiganya, maka orang tua tidak boleh memberikan hukuman yang harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan anak. 4. Sebagai tempat menciptakan suasana surga. Surga bukanlah tempat yang diisi oleh barang-barang mewah, melainkan sebuah tempat yang sederhana, namun indah. Keindahannya tampak nyata dari kasih dan sukacita. Di sini orang tua sebagai tempat utama yang menyebarkan kasih dan sukacita tersebut. Caranya sangatlah mudah, yaitu menebarkan tawa dan senyuman kepada anggota keluarganya. Jika orang tua jarang tersenyum kepada anaknya, otomatis akan berpengaruh terhadap sikap dan mental si anak. Suasana surga adalah dalam keluarga dapat diwujudkan jika Allah juga mengundang hadirnya dalam caranya dengan rajin berdoa agar keluarga dipenuhi dengan dilimpahkan oleh kepenuhan Allah sendiri. Dalam Efesus 13 ayat 17-18, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berlandas di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat menemani dan menyebar panjangnya dan tingginya dalam kasih Kristus. Yang kelima, sebagai dasar keselamatan. Jika salah satu anggota keluarga hidup dalam Kristus, maka ia akan senantiasa menjadi terang dalam keluarga tersebut. Terang tersebut nantinya akan menjadi kesaksian hidup yang dapat dijadikan sebagai teladan dalam menjalani hidup. Sebagai anggota keluarga juga datang dan diselamatkan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, bahwa mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Sebuah keluarga Kristen yang baik selaras dengan prinsip-prinsip Alkitabiah dan merupakan keluarga di mana setiap anggota memahami dan memenuhi peran yang telah diberikan oleh Allah. Keluarga bukanlah lembaga yang dirancang oleh manusia. Keluarga diciptakan oleh Allah supaya bermanfaat bagi manusia, dan manusia telah diberikan tanggung jawab atasnya. Unit keluarga Alkitabiah yang paling sederhana beranggota 1 pria, 1 wanita, istrinya, 1 wanita, dan anak mereka, baik dilahirkan maupun yang diadopsi. Keluarga besar dapat menetapkan saudara kandung atau saudara ipar, kakek, nenek, keponakan, saudara sepupu, paman. Salah satu prinsip pokok dalam unit keluarga ialah komitmen yang ditetapkan Allah bagi setiap anggota keluarga untuk seumur hidup mereka. Syarat pertama bagi setiap anggota keluarga Kristen adalah bahwa mereka semua merupakan orang Kristen, yakni memiliki hubungan sejati dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yesus 5 ayat 22-33 memberi pedoman bagi suami dan istri dalam keluarga Kristen. Sang suami harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi gereja, dan istri harus menghormati suaminya dengan secara sukarela, tunduk terhadap kepemimpinannya di dalam keluarga. Peran kepemimpinan suami harus dimulai dari hubungan rohaninya secara pribadi dengan Allah, kemudian berlanjut pada pengajaran pada istri dan anak-anaknya dalam materi Alkitab. Secara ideal, semua anggota keluarga Kristen berkomitmen pada Kristus dan untuk melayaninya. Ketika sang suami, istri, dan anak semuanya memenuhi peran ilahi mereka, maka damai dan keharmonisan menjadi citra rumah tangga mereka. Namun jika mereka mengusaha keluarga Kristen tanpa Kristus sebagai Tuhannya, atau tanpa menaati prinsip Alkitabiah yang telah Tuhan sediakan, rumah tangga atau keluarga kita akan menderita. Kesimpulannya, keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga memiliki 3 unsur
unsur, yaitu bapak, ibu, dan anak-anak. Keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara bapak, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta berusaha untuk meneladani hidup Yesus dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya peran keluarga. Yang pertama, keluarga merupakan tempat pertama menjalin pertumbuhan, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani. Keluarga yang melalui seorang ayah dan seorang ibu yang pertama memberikan perhatian, kasih, dan lingkungannya yang kondusif untuk bertumbuh. Yang kedua, keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Dalam keluarga, setiap orang bebas mengembangkan setiap karunia-nya masing-masing, di mana keluarga sebagai landasan kehidupan anak dibangun dan dikembangkan. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Barangkali orang lain tidak memahami kesulitan hidup yang kita rasakan, akan tetapi di dalam keluarga kita dapat perhatian dan perlindungan yang terjadi karena ikatan kasih. Yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan bagi setiap anggota keluarga dan saling belajar hal yang dianggap baik bagi keluarga tersebut. Yang kelima, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan sebaliknya juga merupakan tempat penyelesaian. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi masalah, misalnya bangun suami istri, masalah yang dihadapi anak, dan masalah ekonomi. Jadi, teman-teman, kita sebagai keluarga Kristen, marilah kita sebagai mahasiswa Kristen, tentunya kita mempunyai keluarga. Untuk itu mari kita membangun keluarga kita dalam keluarga Kristen. Jika keluarga kita masih jauh dengan Tuhan, mari kita dekatkan keluarga kita dengan Tuhan, agar jika keluarga kita berjalan menurut perintah dan peraturan Tuhan, maka kata bahagia itu selalu ada dalam keluarga kita. Hai teman-teman, bagi kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, mari bergabung dengan kami UNPI Manado. Di sini kalian dapat dibina, dapat dibimbing menjadi seorang mahasiswi yang kreatif, cerdas untuk bangsa dan negara kita. UNPI Kampus Merdeka, saya bangga menjadi mahasiswa UNPI. Terima kasih.